tentang kelemahan Prabowo apa sih, saya selidik-selidikin. Mereka ngomong tentang ibu negara. Sudah dibuka mic-nya. Oh iya, saya mau menanggapi yang Pak Jesus tadi ya, boleh ya, Pak? Boleh dong. Silakan. Iya, kan ya, tadi kan dibilang korupsi. Kalau pilih yang Prabowo itu kemungkinan korupsinya besar. Sekarang aja sudah beli senjata-senjata itu nggak bisa diperiksa, tidak ada yang bisa nyentuh dia, gitu ya. Bahkan si MUI sekalipun itu tidak tersentuh, gitu ya. Sekarang kita lihat pemerintahan yang ada saat ini. Jokowi sebelum jadi presiden itu track recordnya bagus, sangat bagus. Waktu jadi wali kota di Solo, jadi gubernur di Jakarta cuma 2 tahun loncat jadi presiden, itu suatu prestasi ya. Dan beliau sendiri, Jokowi ini di periode pertama itu sangat bagus, nggak ada tinta merah seperti itu ya gitu. Tapi di periode kedua ini kan mulai hancur namanya menurut saya ya, mulai jelek gitu ya gitu. Dia bicaranya pelan, bahkan harusnya dia berteriak pun dia tidak berteriak, selalu memaafkan gitu loh ya. Tapi saya ingat ada satu kasus anak cowok umur 16 tahun, saya lupa nih periode pertama atau yang kedua ya, saya rasa yang pertama ya, itu tinggal di Jakarta, yang dia bilang sambil lihat foto Jokowi ditunjuk-tunjuk, ditinju, dan dia ngomong segala macam, akhirnya anak usia 16 tahun ini masuk penjara 5 tahun atau 6 tahun seperti itu. Memang dia dari keturunan Tionghoa ya gitu. Kok yang tukang sate diampunin gitu loh, sama-sama menghina gitu loh. Tukang sate yang di sekitar Tamrin, belakangnya apa tuh nama jalannya di situ, kok itu anak tukang sate menghina Jokowi tapi diampuni. Akhirnya karena diampuni, anak ini bagaimana kena narkoba, akhirnya ketangkep juga karena dia pakai narkoba kalau tidak salah, seperti itu gitu. Jadi ini jelas ada diskriminasi dari Jokowi yang tidak dipantau atau kurang digembor-gemborin. Kalau soal korupsi zaman sekarang ini, Megawati, saya mau tanya, Hasan Masiku tersentuh hukum tidak? Dia sudah DPO, dia dicari ke luar negeri, ternyata orang itu datang sendiri ke Indonesia Januari 2022, sudah ada di bandara loh si DPO ini. Kok bisa terbang lagi ke luar negeri lagi? Gitu loh. Itu bagaimana hukumnya? Dia terlibat korupsi, Hasan Masiku namanya, dari PDIP. Terus yang belum lama, ketua PDIP di Kalimantan yang 17 tahun menjabat sebagai ketua, pokoknya itu dia berurusan dengan PDIP sebagai ketua, terlibat korupsi kasus tambang di Ketapang kalau nggak salah, pokoknya di Kalimantan lah seperti itu. Dan ini sudah ketangkep orangnya gitu loh. Terus suara PDIP, waktu gereja-gereja ditutup, Megawati tidak ada suara sama sekali, tidak membela, tidak ada suaranya sama sekali. Terus Jokowi sudah 17 kali ke Papua. Sudahkah Bapak Jokowi ini ke Mentawai? Dia waktu periode pertama dia datang ke Riau, ke suku primitif yang ada di Riau, sampai orang suku itu seperti kayak macam Dayak, suku Dayak, Badui atau seperti begitu nih, Pak Santiamer ya. Dia ini sampai nangis-nangis, dia bilang sejak Indonesia merdeka hanya Pak Jokowi yang baru datang, dan Pak Jokowi itu difoto dengan orang itu di bawah pohon kelapa di tengah-tengah hutan. Bapak ini hanya punya rumah ya, dia berkebun dikasih tanah gitu, ya rumahnya gubuk di hutan itu juga
diajak pindah pun tidak mau gitu. Jokowi datang tuh ke situ foto. Tapi dia belum pernah ke Mentawai ya Pak, setahu saya selama dua periode ini. Apa takut kena aqua lagi atau bagaimana gitu? Kalau soal track record, semua partai juga sekarang ini kan nggak ada yang bersih dari korupsi. Semua bermain, baik departemen ini, semua gitu loh. Nah sekarang Jokowi hanya untuk menyuruh anggota DPR itu untuk menggolkan undang-undang penyitaan aset daripada koruptor, belum jadi-jadi. Nah itu belum jadi-jadi, itu PR besar Pak Jokowi ini banyak. Soal satu keadilan, ya, tidak ada keadilan buat umat Kristiani. Bagaimana omongan dia waktu sesuai Wawan itu, kasus Wawan, dia ada ngomong bahwa itu melanggar undang-undang dan sebagainya. Tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Sampai yang belum lama di Binjai juga nggak ada suara lagi Pak Jokowi itu. Gitu. Sekian dari saya Pak. Oke, silakan Pak Prawira. Pak Prawira, silakan. Ya, Mic-nya salam. sudah dibuka. Oke, Salam, salam. salam. Dengar suara saya? Ya, dengar. Dengar Silakan. ya? Oke, ini menarik nih ya tentang hari ini. Jelas Prawira Negara. Ya, ini yang perlu saya cermati ya, cermati politik yang di Indonesia ini ya. Jadi kalau misalnya kalau tentang Prabowo deh ya, ini saya kan banyak ngobrol-ngobrol juga dengan relawan Ganjar ya. Relawan Ganjar ya, benar, relawan Ganjar. Tentang kelemahan Prabowo apa sih, saya selidik-selidikin. Mereka ngomong tentang ibu negara. Katanya Prabowo kalau bisa jadi presiden, ibu negaranya siapa? Gitu loh. Itu yang saya dengar ya dari relawan Ganjar ngomong gitu. Ya, bilang ini siapa, ibu negaranya siapa? Ya, komunis Prabowo, dikurangi Prabowo di situ tuh. Kita lihat. Ya, dia mereka nanya siapa sih ibu negaranya nih? Gitu loh. Ya, terus kalau saya dengar dari relawan relawan Prabowo ya kan, terus juga di LSI, Lembaga Survei Indonesia, kelemahan Ganjar juga ada. Kelemahan Ganjar ya sih, pertama kelemahannya kalau saya di LSI dia sering nonton video porno. Ya, si Ganjar ini sering nonton video porno. Terus yang kedua, pas dia di DKI, dia langsung telepon ke gubernur ya. Kalau ada masalah di warga DKI, dia langsung telepon ke gubernur. Mestinya kan nggak usah depan orang gitu loh, mesti ya via nanti disampaikan ya kan, bukan langsung di depan orang. Dia langsung negor gubernur DKI ya, PJS-nya ya. Itu yang saya lihat, itu yang membuat warga DKI parah gitu ya. Kok main asal, bukan daerahnya, kok dia main asal nelfon gitu ya. Mesti kan ada ininya, aturan-aturan yang tertentunya seperti gitu. Terus yang ketiga ya tentang Israel, tentang Piala Dunia itu yang under 23 ya. Terus yang keempat tentang apa itu ya, itu saya lupa. Pokoknya ada beberapa hal yang kelemahan si Ganjar ini ya. Itu dari yang menurut saya cermati ya. Jadi ada kelemahan dari Prabowo, ada kelemahannya ibu negara ya. Ibu negara siapa ibu negaranya? Terus kalau saya lihat, saya cermati ya, kalau untuk Yeni ini emang ini pasangan bagus, saya setuju. Cuma bohir-bohirnya siapa nih? Karena kan kalau saya lihat kalau tim sesnya Anies, bohirnya tuh Surya Paloh. Bohir Surya Paloh tuh dia punya tambang emas di Aceh dan tambang minyak bumi di Cepu. Itu Surya Paloh. Sedangkan si bohirnya PK Muhammad itu Rusdi Kirana. Bohirnya. Jadi bohirnya itu kekayaannya tuh di atas 2 triliun. Ya, jadi uangnya itu di atas 2 triliun uang kekayaannya. Itu ada Rusdi Kirana itu. Itu bohirnya Muhaimin itu ya. Terus kalau dilihat di PDIP, bohirnya itu suaminya Puan itu bohir tuh. Kalau lihat dia di kekayaannya di atas 2 triliun lebih dia. Suaminya Puan. Ya, suami Puan. Terus yang Ganjar ya. Terus itu Sandiaga Uno, dia itu juga bohir tuh. Kayaknya di atas 2 triliun juga. Ya, terus Mardiano, ketua P3 tuh bohir juga tuh. Di atas 2 triliun juga kekayaannya. Terus apa lagi? Terus dia menunjuk
eh menuju ketua apa Indi ya, yang Indi itu yang ketua kemenangan itu juga bohir juga tuh, bohir yang punya banyak bohir juga di depan di belakangnya Ganjar ya, yang punya uang juga di bohir. Nah ini, nah kalau di Prabowo saya lihat bohirnya Prabowo doang nih kayaknya. Saya nggak tahu juga, saya nggak lihat baca bohir. Mungkin Partai Golkar ada ya, kalau di Partai Golkar bohirnya juga pasti ada. Adiknya. Iya, Adiknya Golkar ada. Prabowo. Iya. Coba di PAN saya nggak tahu bohirnya siapa nih di PAN, nggak tahu di PAN ya. Jadi itulah kalau lihat banding ini, kalau kita Yeni Wahid emang pasangan bagus, cuma apakah disetujui oleh partai-partai pendukung Prabowo? Ini kan ini kan. Nah, sekarang yang beredar di Wapres-Wapres selain Yeni Wahid ya, Yeni Wahid oke, di beredar Wapres itu kalau saya cermati adalah Yeni Wahid, terus Erick Thohir, ya Erick Thohir juga bohir Pak, itu Erick Thohir. Itu bohir juga tuh Erick Thohir. Ya itu diajukan oleh PAN kalau nggak salah Erick Thohir itu. Terus kemudian Airangga, ketua Golkar kan, itu juga jadi itu kayak calon cawapres gitu kan, seperti itu ya. Terus kemudian kalau di Ganjar ya Sandiaga Uno ya pasti kan, ini kan diajukan oleh P3 ya. Jadi itu yang saya lihat untuk sementara politik seperti itu tuh. Jadi ya itulah menarik ya untuk pemilu kali 2024 ini sangat menarik ya. Lihat permainan ya kata Pak Jokowi kan, kita PSI kan ojo ke susu ya dia bilang ya, karena ini banyak drama politik nih bakal akan keluar nih, seperti itu aja dari saya. Terima kasih Pak Santiago. Oke. Silakan Pak Polder. Oke, Tabea, Manado, Tabea. Jakarta semua, Tabea. Bos, memang kalau mau milih presiden tuh capek ya kayaknya ya, pikiran kemana-mana ya. Tapi begini aja, kita kan udah dikasih patron. Satu, dia harus nasionalis tulen. Kedua, dia harus ketat dalam konstitusi. Terus programnya presiden tuh apa gitu loh. Apa yang mau dia capai, jangka pendek, jangka panjang, itu kan kita perlu tahu, ya kan? Terus karakter. Kalau Prabowo memang dia sekarang sudah ya bisa bertobat ya, kenapa kita nggak mau pilih dia? Itu kan masa lalu, ya kan? Kan Tuhan suka bilang jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Nah, sementara calon-calon lain ya kita udah lihatlah karakternya. Ketika kantor pusat bilang A, dia harus ikut A. Kantor pusat bilang B, dia harus ikut B. Yang nggak ada karakter dong itu namanya, iya kan? Sedangkan PDIP selama ini kita udah lihat bahwa mereka itu sudah menyimpang dari konstitusi, udah jelas. Karena makanya Pak Jokowi juga kelihatannya juga nggak bisa bergerak lagi, ya kan? Jadi tolong kalau bisa kita semua patronnya udah ada dikasih. Dia harus nasionalis tulen, tidak mau lihat agama apa, suku, ras. Itu yang pertama. Kedua, dia harus punya berpegang ke konstitusi. Kan sekarang lihat aja, orang main agama dibiarin, ini dibiarin, ya kan? Terus dia bisa nggak membubarkan Majelis Ulama Indonesia itu? Itu yang harus kita pilih. Kalau dia sanggup membubarkan, ke depannya dia akan jadi presiden. Kalau enggak, jangan dipilih. Saya kira itu aja masukan saya. Terima kasih. Baik, Pak Yesus Xavier.